Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat channel kajian Islami Hakiki. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan pembahasan terkait langkah menghadapi masalah atau ujian dalam kehidupan. Sebagai pengingat bagi saya dan sahabat-sahabat sekalian agar senantiasa diberikan ketenangan dan kesabaran dalam mengarungi kehidupan. Masalah atau ujian diberikan Allah kepada mereka yang hidup. Dengan kata lain, ciri seseorang hidup ialah mempunyai masalah. Orang yang tidak ingin punya masalah sama saja dengan tidak ingin hidup. Dengan cara berpikir demikian, kita menjadi sadar bahwa sudah sepantasnya kita mendapat masalah dalam kehidupan. Menurut para ulama, agar kita tetap tenang saat menghadapi ujian dalam kehidupan, kita bisa melihat surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwanakum bisa'in minal khaufi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di antara bentuk-bentuk ujian sebagaimana ayat tersebut adalah yang pertama, yaitu ujian sedikit rasa takut, seperti dalam bentuk keresahan hati menyangkut sesuatu yang buruk atau hal-hal yang tidak menyenangkan terkait apa yang akan terjadi. Yang kedua, yaitu sedikit rasa lapar, seperti ketiadaan atau keterbatasan makanan sebagai pemenuhan kebutuhan primer. Yang ketiga, berkurangnya harta, seperti seseorang yang mengalami kebangkrutan dikarenakan bencana alam, pencurian, atau penipuan dalam bisnis, serta yang lain sebagainya. Yang nomor 4, kekurangan jiwa. Ini diartikan sebagai kehilangan orang-orang yang dicintai dan terjadi kematian. Jadi, setiap manusia hidup itu yang pasti hanya mati. Tidak ada yang pasti dalam hidup. Yang pasti hanya mati. Jadi kita harus menyadari bahwa orang-orang sekitar kita suatu saat pasti akan meninggal dunia. Yang nomor 5, berkurangnya buah-buahan atau tanaman, seperti berkurangnya hasil panen karena bencana alam, serangan hama, atau panen bagus namun harga turun sehingga tidak sesuai dengan biaya tanam. Hal ini akan menyebabkan kebangkrutan. Ini menunjukkan bahwa Allah akan menguji hambanya secara terus-menerus. Hal ini mengisyaratkan bahwa hakikat hidup manusia tidak lepas dari beraneka cobaan. Betapapun besarnya ujian, hakikatnya adalah sedikit dibandingkan dengan imbalan dan ganjaran. Intinya, bahwa seberapa besar dan seberapa macam cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya, tetap saja tidak bisa mengalahkan besarnya kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada hambanya tersebut. Ada beberapa hal yang mesti diingat saat masalah itu menimpa kita. Yang pertama, kita harus berpikiran bahwa setiap masalah itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diutarakan Ustadz Adi Hidayat dalam suatu ceramah, beliau pernah berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah memperbaiki atau menata kembali hal-hal yang kurang tepat dalam menuntaskan berbagai persoalan yang telah terjadi. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pertama ingin mengajak itu semua dalam bahasa agama taubat. Kita sesali itu semua. Namun yang lebih penting dari itu kita tata, sehingga persoalan-persoalan tadi kita bisa evaluasi dan perbaiki menampilkan hal yang lebih baik, ujar Ustadz Adi Hidayat pada saat ceramah tersebut. Yang nomor 2, yaitu bersabar karena masalah ditimpa kan karena Allah yakin kita mampu menjalankannya. Allah menjelaskan bahwa Ia memberikan ujian sesuai kadar kemampuan hambanya. Jadi Allah tidak akan memberikan cobaan itu di luar kapasitas kemampuan hambanya. Maka dari itu hendaklah kita selalu bersyukur apabila kita mendapatkan musibah, dan kita akan selalu ingat bahwa Allah lah tempat untuk mencari solusi, dan Allah lah
tempat untuk meringankan beban kita saat menghadapi masalah tersebut. Yang nomor 3, selalu berpikiran bahwa di balik kesulitan suatu masalah pasti ada kemudahan. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini penting bagi kita untuk kita renungkan, bahwa ketika kita menghadapi suatu kesulitan, sebenarnya secara tidak sadar ada kemudahan yang kita dapatkan pada aspek lain. Terkadang kita tidak menyadari karena terlalu fokus pada masalah, sehingga menafikan bahwa pada saat yang sama ada kemudahan yang kita rasakan. Cara pandang ini menjadikan kita terhindar dari sikap putus asa. Adanya kesulitan sepatutnya semakin memacu kita untuk menemukan kemudahan yang ada bersama untuk kita syukuri. Kita fokus pada kemudahan-kemudahan yang ada, maka hal ini bisa memacu kita untuk semakin kuat dalam menghadapi masalah. Semoga kita senantiasa dimampukan dan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.